Haleluya, semua kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat saudara yang sudah melayani. Kita semua puji Tuhan. Shalom sekalian Bapak Ibu semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya, ya luar biasa. Baru kali ini saya kebaktian benar-benar kayak Chinese banget ya. Sampai memimpin pujian pakai baju tradisional luar biasa. Sebab kemarin kita baru ngadain Imlek kan ya. Jadi setiap kita merayakan sama-sama. Boleh nggak sih kita merayakan Imlek kan, saudara? Boleh nggak? Saya baca sekilas di Warta ini ada artikel bagus banget. Bolehkah kita merayakan Imlek? Ini bagus sekali, saudara. Jadi seimbang betul menurut saya. Jadi menurut saya sih boleh-boleh aja ya. The year of rooster, tahun ayam. Katanya nggak boleh tahun ayam, itu kan hewan. Ya kita ini di bulan Januari gitu ya. Januari itu nama dewa loh saudara. Nama Janus, dewa Janus, dewanya orang Romawi. Kita ini hidup di tahun-tahun yang pakai nama dewa-dewa Romawi. Mau nggak mau Januari, Februari sampai Desember itu nama-nama dewa semuanya. Kita ada di dalamnya. Begitu Chinese tradition muncul, ayam orang nggak mau pakai ya. Padahal pilih ayam apa pilih dewa coba ya. Benar nggak sih? Masih mendingan ayam ya. Ayam ciptaan Tuhan, ada dewa ciptaan siapa coba. Tetapi ya semua bicara mengenai tradisi. So bagi saya yang namanya tradisi kita harus hargai. Selama itu tidak menyimpang dari firman Tuhan seperti yang ditulis di Warta ini ya. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kita bisa melewati tahun ini, tahun ayam ceritanya ya. The year of rooster, kita tahu Tuhan masih kasih kita kesempatan buat hidup dan menikmatinya. Amin. Puji nama Tuhan, sos. Kung si facai, sing nian kuai le. Kok nggak dibalas sih? Puji Tuhan ya, segala kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala buat kesempatan pagi ini yang diberikan dan tim pengembalaan setempat. Ini kali pertama saya bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Sebelum sampaikan firman Tuhan, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mau sedikit kenalan, nama saya Fandi Stephen ya. Itu istri saya ya, si cantik. Ini perempuan asli ya. Yang cantik-cantik hari ini belum tentu asli ya. Nah ini asli, jadi Yosi Sagita, cuma pagi ini Yosi nggak bisa ikut sebab dia harus pelayanan di gereja kami. Jadi dibuka semuanya nggak apa-apa. Klik ya, biar kebuka semua, sedikit kenalan. Saya melayani di satu gereja namanya Living Room Community Church sebagai teaching pastor. Tinggal di Lipo Karawaci, gembala gereja ada di Gading Serpong. Dibuka aja semuanya biar nggak dragging ya. Oke. Saya melayani di situ sebagai lead teaching pastor. Kami ada beberapa pastor melayani sama-sama di gereja independen ini dan kami sangat senang dengan keadaan yang kami lakukan hari ini. Saya bertobat, sedikit kesaksian, sudah saya tobat usia mungkin 13 tahun ya, waktu saya satu SMP. Kemudian mengalami panggilan Tuhan waktu usia 14 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak belasan tahun, jangan anggap enteng kalau dia mau sesuatu atau mengalami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya juga mengalami, saya bertobat usia 13 tahun, betul-betul mengerti apa itu arti keselamatan. Orang tua saya Kristen, jadi sejak TK saya sudah ada di SD, juga ada di sekolah minggu. Tetapi waktu saya 13 tahun baru saya mengerti apa itu keselamatan. Dan saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan setahun kemudian ada satu hamba Tuhan datang ke gereja kami, dia khotbah. Saya lupa ya dia khotbah apa, saya lupa juga nama dia siapa, saya lupa mukanya kayak apa, cuma saya ingat dia perempuan gitu ya, nggak susah membedakan laki dan perempuan. Waktu dia khotbah, tiba-tiba di hati saya ada sesuatu yang menjamah hati saya. Saya ke gereja, itu saya kepingin bisa main alat musik. Jadi saya rajin sekali kebaktian dulu, sebab saya pingin banget main alat musik dan jadi pemain musik di gereja. Tetapi Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan saya. Waktu usia 14 tahun, saya merasa Tuhan memanggil saya sebab ketika hamba Tuhan itu berkhotbah, hati ini berkata begitu kuat bilang begini, saya mau jadi kayak orang itu, saya mau jadi kayak orang itu. Ingat, saya ke gereja, saya mau bisa main itu, saya mau bisa main itu. Ya, drum membuat saya rajin kebaktian. Jadi kepingin bisa main, akhirnya main gitu ya. Tetapi Tuhan memanggil dengan cara yang lain, sehingga hari itu saya merasa panggilan yang sangat kuat dan saya ngomong sama orang tua dan gembala saya bilang kayaknya Tuhan panggil Van jadi pendeta deh. Sebab ada sesuatu yang aneh di hati ini, saya mau jadi kayak hamba Tuhan itu. Lalu orang tua saya dan gembala ngomong begini, ya jadi hamba Tuhan gak gampang katanya. Kamu gak bisa, semangat-semangatnya nanti harus ditahan, harus panjang, harus kuat.
Gembala saya ngomong gini, nggak bisa semangatnya kayak tai ayam katanya. Tahu tai ayam saudara ya? Keluar panas, nggak lama kemudian dingin. Nggak bisa kamu panasnya sebentar lalu dingin setelah itu. Mesti konsisten jadi hamba Tuhan katanya. Ya udah, saya bilang jadi mesti gimana? Tunggu sampai SMA. Nanti kamu lihat deh. Kalau Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, pasti kamu jadi. Ya sudah, itu saya bersyukur orang tua mendukung, gembala juga mendukung dengan cara demikian. Sehingga setelah 5 tahun kemudian, 3 SMP, dari 2 SMP, 3 SMP, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMA ya. 5 tahun kemudian, hari itu ketika semua teman-teman masuk ke kuliah di satu kampus, ambil jurusan apa dan sebagainya, saya sama sekali nggak kepingin untuk masuk kuliah dimanapun. Itu yang saya aneh sampai hari ini. Yang saya mau tetap masuk ke sekolah pendeta. Maka lulus SMA, saya masuk sekolah pendeta, dan saya merasa itu adalah keputusan terbaik yang saya buat dalam hidup saya. Sehingga saya membuat keputusan itu untuk jadi hamba Tuhan, masuk sekolah pendeta di asrama di Jawa Timur, saudara. Dan tinggal nggak banyak waktu buat cerita, tapi pembentukan karakter begitu kuat, dan itu adalah cikal bakal bagaimana bisa melayani sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang belasan tahun, lalu dia berkata mau jadi apa, kita nggak boleh, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa. Kita nggak boleh patahkan semangat dia, sebab barangkali memang Tuhan berbicara kepada dia sejak masa mudanya. Puji Tuhan ya, jadi itu sedikit kesaksian, saya melayani sebagai pengkhotbah juga, saya menulis 2 buah buku, dan saya sedang melanjutkan, saya punya S3, doktoral saya di satu kampus di Knox Theological Seminary di Florida. Jadi saya harus bolak-balik, saya baru pulang kemarin dari sana, jadi officially jet lag, tidur cuma 1 jam saudara ya, tidur jam 6, tidur jam 5, bangun jam 6. Jadi ya tidak apa-apa lah, yang penting masih sehat ya, puji Tuhan. Oke, itu sedikit kesaksian, next. Ini sekolah saya di Miami, next. Oke. Ini buku yang pertama saya tulis, diterbitkan oleh Glow kebetulan itu yang pertama ya, yang kedua oleh penerbit saya sendiri, saya punya penerbitan sendiri. Ini yang pertama sudah habis, saya cetak 5.000 habis, kemudian next. Ini yang kedua yang saya bawa buat Bapak Ibu kalau Anda suka membaca buku ya, The Wisdom for Character. Jadi kenapa saya tulis buku? Sebab saya mau sekolah saudara, jadi saya nggak mau minta-minta. Saya tahu anak Tuhan nggak boleh minta-minta, amin? Amin? Anak Tuhan tidak boleh minta-minta duit, amin? Kalau kita punya masalah keuangan, hanya boleh minta nasihat ya. Nasihat sama orang yang punya duit boleh nggak? Boleh. Kalau dia kasih duit, baru ambil. Kan gitu ya. Tapi nggak boleh ujuk-ujuk datang minta uang. Oh no ya. Nggak boleh, saya tidak mau minta-minta uang. Walaupun saya tahu gereja bisa juga bayarin kalau mereka mau. Tapi saya tahu kalau Tuhan panggil untuk sesuatu, Tuhan kasih sebuah tantangan buat hidup saya. Maka saya tulis buku saudara. Ini yang buku yang saya tulis ya. 50.000 bisa bayarin uang sekolah doktoral saya saudara. Jangan anggap enteng hal kecil. Amin. Jangan anggap enteng hal kecil. Tuhan setia melakukan hal yang besar kalau kita setia melakukan hal yang kecil. Dari tulis buku saudara, saya bisa bayar, saya punya uang kuliah saya. Bisa bolak-balik ke Amerika. Jadi nggak minta-minta uang, karena anak Tuhan nggak boleh minta uang. Apalagi hamba Tuhan, nggak boleh saudara ya. Oke, nah itu sedikit kesaksian dan sedikit cerita, perkenalan. Ya, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal harus sayang. Kalau sayang harus senyum saudara ya. Oke ya, oke. Gosok-gosok tangannya sedikit, gosok-gosok tangannya sedikit. Pagi-pagi kan, masih pagi, gosok-gosok. Tepuk-tepuk sedikit, tepuk-tepuk. Oke. Begini. Tangannya begini. Bilang sama-sama. Yesus nomor 1. Dengan semangat ya. 2, 3. Silahkan. Bilang sama-sama. Salib saya pikul. Dengan semangat sekali lagi. 2, 3. Salib saya pikul. Sekali lagi 2, 3. Salib saya pikul. Deketin ke pipi. Deketin ke kiri. Dengan sukacita. Oke ya, tepuk tangan sama-sama sekali. Puji Tuhan, itu sedikit kesaksian dan cerita yang saya bisa sampaikan ya. Kita akan masuk ke bagian firman Tuhan pagi ini. Saya mau bicara mengenai hal yang simple. Next slide please. Bukan yang ini khotbah saya. Saya punya 2 khotbah yang berbeda, jadi saya mau khotbah yang satunya dulu. Saya sudah kasih tahu tadi, positive confession ya, oke. Kalau Anda punya waktu siang, saya mau bicara mengenai give thanks. So, ini 2 khotbah yang sedikit rangkaian. Kalau Anda punya waktu bisa ibadah 2 kali. Sehingga Anda mengerti why we do give thanks. Kenapa kita mesti give thanks? The power of give thanks ya. Kuasa di balik pengucapan syukur. But pagi ini saya mau bicara mengenai positive confession. Sebelum kita bisa give thanks, kita mesti belajar melatih diri kita, melatih mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang positif. Apapun tahunnya, mau tahun naga, mau tahun kuda, mau tahun ayam, yang penting adalah positive confession kepada setiap tahun yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Kita nggak diatur oleh tahun, saudara. Kita mengatur tahun kehidupan kita. Kita mau ngapain tahun ini, kita mau dapat apa tahun ini, kita mau ngalami apa tahun ini, itu sangat berkaitan dengan bagaimana keyakinan iman kita dan bagaimana pengakuan iman kita.
So, positive confession itu penting sekali ya. Katakan sama-sama 2, 3. Artinya pengakuan yang positif. Kalau saya bilang positif adalah hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada minus, ada plus ya. Plus bicara mengenai cross, bicara mengenai salib. Jadi kalau positive confession adalah pengakuan yang kiblatnya kepada salib, bukan kepada motivator-motivator. Saya tidak anti motivator, tapi tidak semua yang motivator sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau bicara hidup yang positif adalah hidup yang kiblatnya kepada salib Kristus dan kepada firman Tuhan. Dan itu mesti ada dalam setiap kehidupan kita. Oke, next. Saya mulai dengan sebuah rangkaian angka. 2221. Katakan sama-sama 23. Angka apa ini? Ini bukan angka ajaib ya. Ini bukan angka buntut, bukan. Ini angka yang ada di muka kita. Tahukah Bapak Ibu, Allah kita begitu kompleks, tapi juga begitu simple. Allah kita menciptakan alam semesta yang begitu luas, tapi juga atom yang begitu kecil. Allah kita begitu hebat, dan dia berbicara kepada kita dalam bahasa-bahasa yang sebetulnya bisa kita pahami dan bisa kita ingat. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, muka kita ini penuh dengan pewahyuan. Muka kita ini penuh dengan pewahyuan. Jadi nggak boleh ngomong yang negatif tentang muka kita, amin. Memancung keluar, mancung ke dalam, sipit, belok, hitam, putih. Semua Tuhan kasih yang terbaik buat kita, amin. Nah, angka ini ada di muka kita sebetulnya. Next. Perhatikanlah Bapak Ibu ya. Perhatikanlah. Di muka kita ada 2 yang pertama, kemudian ada 2 mata, kemudian ada, tapi cuma ada 2, 1. You know why? Klik sekali lagi. Hanya ada 1 mulut, betul? Seperti itu ya. Kita semua punya 2 telinga, kita punya 2 mata, kita punya 2 lubang hidung, tapi hanya punya 1 lubang mulut. Dan mulut ada di bawah. Kita tuh berkat tuh turun dari atas, turunnya ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dari telinga dulu, kemudian ke mata, kemudian ke hidung, baru ke mulut. Tuhan mengajar kita, sebelum kita ngomong, kita mesti dengar 2 kali. Dengar kanan, baru sepihak, jangan cepat-cepat ngomong. Itu namanya gosip, betul gak? Baru dengar satu sisi, udah ngomong kemana-mana. Gosip. Dengar sebelah kanan, stop dulu. Jangan ngomong dulu, ingat. Belum sampai ke mulut. Telinga kanan, kemudian telinga kiri. Setelah 2 telinga dengar, jangan ngomong dulu. Lihat, perhatikan sungguh-sungguh. Dengan mata kita yang sebelah kanan, dengan mata kita yang sebelah kiri. Jadi butuh waktu. Dengar 2 kali, lihat 2 kali. Setelah dengar, lihat 2 kali, turun ke hidung. Itu bicara apa, saudara? Hidung itu bicara mengenai tarik nafas. Tarik nafas semuanya 2, 3. Buang. Apa artinya ini bicara mengenai kita mesti memikirkan apa yang kita dengar, kita lihat sebelum kita ngomong. Misal begini, orang dikasih satu kerjaan, dikasih satu keadaan yang sulit. Kemudian dia bilang ini, sebentar ya, saya pikir. Waktu dia mikir begini. Tarik nafas dalam-dalam, otak butuh oksigen, dia bernafas, dia berpikir. Sebentar ya, saya pikir. Betul? Gak ada yang begini, sebentar ya saya pikir. Gak ada ya, kita butuh oksigen. Setelah dipikir baik-baik, baru dia ngomong. Dengar 2 kali, lihat 2 kali, tarik nafas 2 kali, baru dengar, baru ngomongnya 1 kali ya. Tangannya begini saudara, bilang gini. Dengar 2 kali, sama-sama 2, 3. Dengar 2 kali, lihat 2 kali, tarik nafas 2 kali, ngomong 1 kali. Anda tahu kenapa? Sebab apa yang sudah kita ucapkan, kalau itu sudah didengar oleh orang lain, itu nggak bisa kita tarik balik. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, nggak bisa kita tarik balik. Kita bisa mengaku bersalah dengan mulut kita, tapi orang akan ingat apa yang kita ucapkan. Makanya Tuhan mau kita hati-hati dengan mulut kita. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan angka 7. 7 adalah angka sempurna. Kalau mulut kita mengucapkan hal-hal yang sempurna, biarkan mulut yang terakhir bicara. Setelah dipikir baik-baik, dilihat baik-baik, didengar baik-baik. Supaya dengan mulut kita bisa sempurna. Amin? Oke, next.
Sebuah ayat dari Yakobus 3 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau kita bisa jaga mulut kita bisa jaga seluruh hidup kita. Kalau kita bisa jaga mulut kita bisa jaga kita punya masa depan. Klik lagi sekali. Bagaimana hidup bisa berubah? Buka semuanya. Oke, buka semua nggak apa-apa. Nah, kita semua percaya nasib, Bapak Ibu? Ada nasib, ada takdir, whatever ya. Pokoknya kita tahu setiap kita punya jalan hidupnya masing-masing. Itu saya bilang nasib. Nah, bagaimana nasib bisa berubah? Nasib bisa berubah nggak sih? Nasib bisa berubah. Gimana cara ngubahnya? Itu ada step-stepnya sebetulnya. Supaya kita bisa ikuti stepnya dengan baik dan kita betul-betul mengalami perubahan hidup. Jadi orang Kristen bukan cuma percaya doang, kita mesti bisa mengalami perubahan hidup. Amin? Bilang sama-sama, berubah. Angkat tangan kanan ke atas. Tepuk pundak sebelah kanan bilang begini, harus berubah. Oke? Setiap kita kadang mau berubah tapi nggak tahu gimana berubah. Saya kasih step yang singkat dengan cepat, 7 tangga perubahan hidup. Sebelum masuk kepada perkataan lebih spesifik lagi. Dibuka semuanya nggak apa-apa. Begini saudara. Nasib hidup kita itu sangat ditentukan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Nasib hidup kita atau takdir hidup kita itu dipengaruhi dengan kebiasaan. Dari sini ya. Nasib kita dipengaruhi dengan kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita adalah sekumpulan tingkah laku yang kita lakukan. Jadi berharap nasib berubah, tapi tingkah laku nggak berubah, itu impossible. Tidak bisa. Kalau nasib mau berubah, kebiasaan mesti diubah. Kalau kebiasaan mau diubah, kembali ke atas, tingkah laku kita mesti diubah. Perbuatan kita mesti ubah. Orang ngomong gini, susah banget mengubah tingkah laku. Memang, mengubah tingkah laku tidak gampang. Makanya sebelum ubah tingkah laku, yang jauh, ubah kata-kata kita dulu. Kalau kita bisa ubah kata-kata kita bisa jaga kendalikan mulut kita akan bisa jaga kita punya tingkah laku. Kalau kita bisa jaga tingkah laku, kita jadikan sebuah kebiasaan, nanti masa depan kita pasti akan berubah. Nah, untuk mengubah perkataan, itu harus ubah suasana hati kita. Sebab apa yang ada dalam hati akan muncul di dalam mulut kita. Kalau hati kita senang, mulut kita pun senang. Kalau hati kita sedih, mulut kita sedih. Kalau hati kita pahit, mulut kita akan pahit. Hati kita manis, mulut kita pun manis. Jadi hati manusia nggak ada yang tahu. Tapi kita makan 2 jam, nanti siang kita akan lihat hati kita kayak apa. Lewat apa? Perkataan mulut kita. Makanya untuk menjaga mulut, jaga suasana hati. Untuk menjaga suasana hati, mesti jaga kita punya pola pikir. Untuk menjaga pola pikir, kita mesti jaga kembali apa yang kita dengar dan kita lihat. Tahukah Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada dalam otak dan hati kita, semuanya masuk dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Titik. Apapun yang ada dalam hati manusia dan pikiran manusia, pintu masuknya telinga dan mata. Apa yang ada, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu membentuk konsep berpikir dan membentuk suasana hati dia. Makanya firman Tuhan berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya, dia baca, dia dengar, pagi, siang, sore, malam, sehingga itu membentuk seluruh aspek kehidupan dia. Kalau firman Tuhan kita dengar, kita lihat, itu akan membentuk kita punya pola pikir. Akan membentuk suasana hati. Kalau suasana hati dibentuk, mulut kita akan kita bisa jaga, tingkah laku kita bisa kita ubah, kebiasaan kita bentuk, dan hidup kita betul-betul akan mengalami perubahan. Amin? Jadi siapa bilang anak Tuhan gak bisa berubah? Kita semua bisa berubah. Cuma kadang-kadang stepnya kita gak tahu. So sebelum mengubah nasib hidup kita, ubah dulu deh apa yang kita dengar dan kita lihat. Kalau kita masih inputnya sama, yang kita baca itu doang, yang kita dengar itu juga, yang kita omongin itu juga, masa depan kita pun akan itu juga. Gak ada berubah. Kalau masa depan mau berubah, ubah dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Amin? Bilang sama-sama, dengar 2 kali, lihat 2 kali, tarik nafas 2 kali, ngomong 1 kali. Oke? Supaya kita bisa ucapkan sesuatu yang baik. Seseorang berkata, your words is the prophet for your future. Mulutmu adalah nabi bagi masa depanmu. Kita nggak usah undang nabi untuk menubuatkan masa depan kita. Setiap kita bisa menubuatkan masa depan kita lewat mulut kita masing-masing.
Oke? Apapun orang bilang tentang tahun ayam, kita percaya tahun ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Nah, masuk ke sebuah ayat yang lain, saya akan bicara lebih simpel lagi tentang perkataan ini. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada bahasa yang baru. Katakan 2, 3. Apa itu bahasa yang baru? Dulu saya pikir bahasa roh. Bahasa lidah. Kita mengakui bahasa lidah di sini. Saya pikir itu bahasa lidah. Tapi saya renungkan begini, enggak semua orang bisa bahasa lidah. Ada yang Tuhan kasih, ada yang Tuhan gak kasih. Ada yang pura-pura dapat, ada yang cuma ikut-ikutan. Ada yang latah, sebab gengsi kalau gak bisa. Ada yang emang betul-betul Tuhan kasih. Jadi saya lihat dalam dunia kekristenan, ada banyak yang asli, lebih banyak yang palsu. Saya bilang, kalau itu bahasa baru, itu bahasa roh. Gimana dengan mereka yang gak dapat bahasa roh? Apakah mereka gak punya bahasa baru? Saya pikir bukan demikian. Dan saya temukan jawaban yang lebih global. Bahasa yang baru adalah bahasa-bahasa yang dulu kita gak pernah ucapkan dalam satu situasi tertentu. Tapi hari ini kita ucapkan. Misalnya begini. Dulu, kalau gak punya duit, ngomongnya apa? Aduh gak ada duit. Sial, sial. Bisnis, sial. Nah itu dulu. Itu bahasa yang dulu. Lagi gak punya duit ngomongnya, sial. Hari ini anak Tuhan bisa gak punya duit? Anak Tuhan bisa gak punya duit gak? Bisa-bisa aja. Cuma ada bahasa yang baru. Waktu gak punya duit ngomongnya apa? Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Baru gak bahasanya? Baru buat orang bilang, ih aneh banget orang Kristen. Gak punya duit ngomongnya begitu. Itu bahasa gak pernah ada di hidup kita. Itu kata orang dunia. Kita punya bahasa yang baru. Dulu kalau sakit ngomongnya apa? Kalau sakit ngomongnya apa? Gak sembuh-sembuh? Aduh mati. Pendek nih umur. Ngomongnya negatif. Ngomongnya jelek. Betul gak? Sekarang kalau sakit, anak Tuhan bisa sakit gak? Bisa. Ngomongnya apa? Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Ini bahasa yang baru. Jadi situasinya sama, tapi bahasanya lain. Kenapa kita bisa ngomong begitu? Sebab Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, anak Tuhan gak berarti otomatis hidup jadi gampang. Jadi anak Tuhan gak berarti uang jadi gampang, badan sehat terus, keluarga baik-baik, anak-anak semuanya gak ada yang berontak. Kadang-kadang kita anak Tuhan dikasih khotbah yang PHP. Ikut Tuhan enak. Saudara belum tentu. Kadang-kadang Tuhan kasih ujian demi ujian. Tujuannya apa? Membentuk hidup kita jadi kuat dalam Tuhan. Amin. Tapi kita tahu hari ini situasi boleh sama, keadaan boleh sama, masalah boleh sama. Tapi saya punya bahasa yang baru yang saya ucapkan. Bahasa yang kiblatnya kepada salib Kristus, kepada firman Tuhan. Kita ucapkan dengan mulut kita masing-masing. Amin. Ini adalah bahasa yang baru yang kita bisa ucapkan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita ada bahasa yang baru? Implikasinya, next. Ini saudara, Amsal 18 ayat 21. Kalau kita mengerti ayat ini, kita akan betul-betul jaga kita punya mulut. Kita baca sama-sama sekali lagi, 2, 3. Anda tahu lidah itu sangat berkuasa? Kita mungkin sering banget baca ayat ini Bapak Ibu. Coba kita renungkan sekali lagi. Betapa berkuasanya lidah itu. Dikatakan hidup dan mati. Katakan hidup dan mati. Ini bicara ekstrim sebelah kanan, ekstrim sebelah kiri. Ekstrim sebelah kanan kehidupan. Sebelah kiri kematian. Rentangnya itu jauh sekali. Antara hidup dan mati. Lidah berkuasa dalamnya. Hidup, mati. Lidah berkuasa. Maka bicara mengenai keuangan, pekerjaan, kesehatan, jodoh, keluarga, anak cucu, rezeki, segala macam. In between, hidup dan mati, lidah pasti bisa kerjakan. Amin. Kalau hidup dan mati lidah bisa kendalikan, maka apapun yang ada di antara kehidupan dan kematian, lidah punya kuasa untuk mengerjakan itu semua. Betapa dahsyatnya kita punya mulut Bapak Ibu. Kita mesti jaga. Bukan cuma kita tahu mulut kita punya kuasa, tapi kita mesti aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya seperti apa? Dibilang begini,
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Katakan gema. Sekali lagi 2, 3. Tahu apa itu gema Bapak Ibu? Kalau kita ke gunung, Anda akan mengerti ayat ini ya. Ini penulis Amsal kasih ilustrasi yang sangat dalam sekali tentang kuasa lidah. Kalau kita ke gunung, saya teriak begini. Oi, gemanya apa? Oi, 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 oi. Hening kan? Sepi kan? Saya teriak. Halo. Gemanya apa? Halo, 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 halo. Saya teriak, saya sukses. Gemanya apa? Saya sukses, 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 sukses. Saya sembuh. Gemanya? Saya sembuh, 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 sembuh. Kalau saya bilang, mampus gue. Gemanya apa? Nggak mungkin sembuh, betul nggak? Kalau teriaknya mampus kembali sembuh, ada setan situ saudara ya. Nggak mungkin. Kalau kita teriaknya, mati deh, mati deh. Gemanya, mati deh, mati deh, mati deh, mati deh. Yang dengar siapa? Kita juga, bukan siapa-siapa. Makanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan kembali ke dalam kehidupannya. Kita ini semua sedang menatap kita punya masa depan. Apa yang kita mau ucapkan tentang masa depan, itu akan bergema ke dalam kehidupan kita pada hari ini. Tahu tentang ayat ini Bapak Ibu, kita nggak mau ngomong sembarangan. Tentang orang tua kita, tentang saudara kita, tentang anak-anak kita. Kadang anak-anak ada yang nakal. Kalau anak nakal, ibu-ibu ngomongnya suka jahat. Anak setan. Gemanya apa? Setan, setan, setan. Jangan salahin siapa-siapa kalau dia setan dia saudara. Sebab kita ngomong yang negatif. Badan sakit, mati deh, mati deh. Gemanya apa? Mati, 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 mati. Emang kita mau mati? Kan enggak. Mau sembuh enggak? Makanya ngomong yang positif. Waktu kita ngomong, tunggu sebentar, jeda, gemanya akan kembali mengambil kehidupan kita. Makanya lidah itu sangat berkuasa. Siapa suka menggemakan akan memakan buah. Jadi penulis Amsal kasih ilustrasi 2 hal. Lidah itu kayak gema kuasanya dan kayak buah. Buah itu dari biji, betul? Kalau kita tanam biji mangga, tuainya apa? Buah mangga. Tanam biji apel, tuainya buah apa? Tanamnya biji sembuh, tuainya buah sembuh. Tanamnya biji sukses, tuainya buah sukses. Tanamnya biji sial, tuainya buah. Sudah pasti, nggak mungkin tanam biji apel tuai buah jeruk, saudara. Nggak mungkin, itu namanya nyolong ya. Jadi apa yang kita ucapkan akan kembali ke kehidupan kita. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. That's the power of words. Itu kuasa daripada kata-kata. Makanya kita mesti berjaga-jaga. Enggak heran Tuhan bikin mulut di bawah bukan di atas. Amin. Kalau mulut di atas, telinga di bawah, ngomong dulu dah, baru dengar. Tapi kan mulut di bawah, telinga di atas. Tuhan ngajar dari muka kita. Fandi, setiap pagi kalau kita bangun tidur, Tuhan ngomong sama kita. Belum kita buka Alkitab, lewat muka kita Tuhan ngomong. Fandi, waktu ngaca, lihat mukamu ya. Sebelum ngomong, dengar dulu, lihat dulu, pikir baik-baik, baru kamu ngomong. Sebab kata-katamu adalah nabi bagi masa depanmu. Kita nggak bisa lari dari apa yang kita ucapkan. Mau hidup kita lebih baik, ucapkan kata-kata yang lebih baik. Amin. Nangkap sesuatu? Bilang kanan kirinya, masuk akal juga gitu ya. Sudah kita perlu sesuatu yang masuk akal supaya kita bisa lakukan. Kalau terlalu mengawang-awang nanti kita nggak bisa kerjakan ya. Sebab firman Tuhan perlu kita aplikasikan, baru itu mengubah hidup kita sungguh-sungguh. Oke, next. Ini yang lebih dahsyat saudara. Kata-kata seperti gema. Saya bicara dari muka kita pewahyuan. Bilang kanan kirinya, mukamu pewahyuan. Muka saya juga pewahyuan ya. Kemudian kita bicara mengenai kata-kata seperti gema dan benih yang kita tanam di hidup kita. Ini yang paling dahsyat saudara. Kata-kata kita adalah sebuah konfirmasi. The confession of our mouth is a confirmation. Kata-kata kita, pengakuan mulut kita adalah sebuah konfirmasi. Banyak yang gak tahu bahwa kata-kata dia ditunggu-tunggu di alam roh saudara. Sehingga ngomong sembarangan. Mulai pagi ini, saya mesti lebih berjaga dengan mulut saya. Setiap kita juga mesti jaga-jaga dengan mulut kita. Sebab apa yang kita mau ucapkan itu dinanti-nantikan oleh pribadi-pribadi tertentu. Kita buka sebuah ayat, next. Ini ayat betul-betul menjaga hati saya saudara, supaya nggak ngomong sembarangan. Matius 18 sampai 19, kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya
Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tahukah Bapak Ibu perkataan kita punya ikatan dengan sorga? Anak Tuhan kata-katanya dicatat di sorga. Ada sebuah ayat berkata setiap kata-kata manusia harus dipertanggungjawabkan di. Kita tuh mengikat sorga dengan kata-kata kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus dibilang firman Allah. Yesus adalah perkataan Allah. Segitu dahsyatnya kata-kata. Sampai pribadi Yesus, pribadi Allah yang kedua, diibaratkan sebagai kata-kata. Kalau kata-kata enggak sedahsyat itu, Yesus enggak akan bilang, I am the word of God. Saya firman Allah, saya mulut Allah, saya perkataan Allah. Betul gak? Karena kata-kata begitu dahsyat, sampai Yesus berkata, akulah firman Allah, mulut Allah, kata-kata Allah. Betapa dahsyatnya, saudara. Nah, dengan kata-kata kita mengikat apa yang kita ucapkan di bumi, bergaung di sorga. Apa yang kita ikat di bumi, kayak tadi tuh, kita gak punya duit nih. Tapi kita mau ikat bukan kemiskinan, kita mau ikat berkatnya. Maka kita bilang, walaupun saya gak punya duit di kantong, saya ikat janji Tuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Apa yang kita ucapkan di bumi, sorga mengikat. Maka nanti segala kebutuhan kita akan Tuhan penuhi, dompet kita akan Tuhan isi penuh. Amin. Secara fisik mungkin badan kita sakit. Tapi kita gak mau ikat kata-kata dengan keadaan tubuh kita. Kita mau ikat tubuh kita dengan kata-kata Tuhan. Maka kita berkata, oleh bilur-bilurmu, aku sudah disembuhkan. Amin. Kita ikat sorga dengan firman Tuhan. Kita ikat sorga dengan kata-kata kita. Nah, saya mau kasih sedikit ilustrasi. Saya boleh minta 2 saudara yang melayani di depan tadi, singers atau siapa, boleh maju ke depan ya. Bapak yang pakai baju congsam, boleh maju ke depan ya. Sedikit ilustrasi saudara. Ya, 2 bapak ya, betul ya, congsam ya. Bapak ya. Oke ya, aniha ya. Oke, di depan. Oke. Bapak satu lagi, Pak. Ayo, Bapak. Oke, Bapak yang satunya. Pak, bagus banget bajunya, Pak. Jadi ingat film setan, Pak ya, zaman dulu. Begitu-begitu. Nah, oke, Bapak di belakang saya ya. Oke, sini, Bapak di sini ya. Ilustrasi aja, ini ilustrasi, oke. Nah, begini. Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Bahasa Indonesia katakan 2 orang, bahasa Inggris katakan, if there are 2 of you in the world. Kalau ada 2 pribadi di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, Bapa di sorga akan mengabulkannya. Begini saudara, ada sebuah ayat, mungkin saya nggak catat ayatnya ya. Ayatnya berkata begini, aku datang untuk memberikan kehidupan. Bukan cuma kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan dengan segala kelimpahan. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus lahir ke dunia di Bethlehem, disalib di Golgota, dikuburkan, bangkit, kemudian naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun ke dunia. Saya mau tanya, Roh Kudus ada di mana hari ini? Di dunia ini ya, oke. Ini saya anggap Bapak Roh Kudus ya, bajunya bagus, ini Roh Kudus ya. Nah, Bapak ini Roh Kudus. Nah, saudara, setan dulu, udah gak enak suasananya ya. Nah, setan dulu berontak di sorga. Ketika berontak di sorga, Tuhan hukum, dibuang kemana? Ke bumi. Di manakah setan? Bumi. Maaf ya Pak ya, ilustrasi ya. Udah cocok bajunya hitam Pak ya. Hitam ya, setan. Nah, ilustrasi doang. Setan di mana? Di bumi. Roh Kudus di mana? Di bumi. Nah, Bapak, anggap nih Bapak sorgawi ya. Bapak ngomong gini, Roh Kudus di bumi, Roh halus di bumi juga. Nah, kemudian Bapak nanya nih, ngomongnya apa? Roh Kudus ngomongnya gini, hidup limpah, hidup limpah. Ngomong Pak. Hidup limpah, hidup limpah. Wah, Bapak berkata hidup limpah bagus. Tapi cuma sendirian. Alkitab bilang mesti ada 2. Kemudian Bapak lihat roh halus, ngomongnya apa? Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Bunuh binasa, bunuh binasa. Ngomong Pak. Bunuh, binasa. Bunuh,
binasa. Cakep ya. Roh halus ngomongnya bunuh binasa. Roh Kudus ngomongnya hidup limpah. Tuhan ngomong, Roh Kudus sama Roh halus, ciong. Kan gitu ya. Ciong nih, nggak klop. Maka Tuhan ngomong gini, bro, maaf ya bro. Cuma sendirian sih ngomongnya. Coba ada berdua. Apapun yang kau ucapkan, aku akan kabulkan. Tuhan ngomong gitu sama Roh Kudus, sama roh setan juga sama. Tuhan adil, bro, gitu ya. Maaf ya, bunuh binasa cuma sendirian sih. Perlu 2 orang. Kamu sama Roh Kudus, ciong. Roh Kudus sama Roh halus juga ciong. Cepetan, cari teman. Nah saya mau tanya, mereka cari teman ke siapa? Yang dalam dunia siapa lagi? Kita, Adam dan Hawa, amin. Maka kita ada dalam dunia ini, perkataan kita adalah sebuah konfirmasi. Tanpa kita sadari ya, apa yang kita ucapkan ditunggu oleh Roh Kudus atau Roh halus. Sebab mereka ingin tangkap sebagai sebuah petisi yang mereka bisa bawa kepada Bapa di sorga. Tanpa perkataan manusia, Roh Kudus gak bisa melakukan. Roh halus juga gak bisa melakukan. Makanya di tengah-tengah situasi yang kita alami, kita mau ngomong apa? Lagi gak punya uang, lagi sakit badan, lagi keadaan begitu jelek, kita mau ngomongnya apa? Kalau kita ngomong, mati deh, siapa yang ambil kata-kata itu? Langsung setan tangkap, menghadap. Bapak, aku udah sepakat dengan 2 orang. Tuh si Fandi, aku ngomong bunuh binasa. Dia ngomong mati. Kelop Tuhan, kami sepakat. Maka Bapak harus kabulkan. Bisa gak Bapak kabulkan kematian? Hidup dan mati. Dikuasai oleh lidah. Makanya jangan ngomong sembarangan. Kata-kata yang kita ucapkan ditangkap langsung. Dibawa ke sorga. Yang bawa ke sorga siapa sih? Dibilang tuh. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kita di bumi bukan di sorga. Kata-kata yang kita ucapkan di bumi dibawa ke sorga sama siapa coba? Roh Allah, Roh Kudus atau Roh halus. Betul gak? Setan bisa ke sorga gak? Lihat tuh cerita Ayub. Turun naik bolak-balik ke sorga. Bisa dia. Roh Kudus udah pasti yang punya sorga. Betul gak? Jadi setiap kata-kata yang kita ucapkan dinantikan oleh mereka. Kalau kita lagi gak enak, lagi sakit, lagi gak punya duit, jangan ngomong yang enggak. Kita mesti ngomong, Allahku akan menyediakan, hidupku diberkati Tuhan. Amin. Amin. Waktu kita ngomong demikian, Roh Kudus tangkap, dia bawa kepada Bapa di sorga dan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Anda nangkap maksud saya? Sehingga kita gak mau ngomong lagi sembarangan. Kita tahu kita punya banyak saksi yang menaungi hidup kita. Kita gak mau ngomong sembarangan. Kita mau ngomong apa yang positif. Saya mau kasih sedikit cerita kesaksian, saudara ya. Klik. Ada satu wanita, saudara, namanya Natasha Manuela. Ada yang tahu siapa dia? Ini anak ibu gembala ya. Ibu gembala gereja, satu gereja GPIA di Bekasi. Saya suka khotbah di sana. Sudah seperti mami sendiri ya, cukup dekat dengan mereka. Klik sekali lagi. Natasha Manuela adalah Miss Indonesia 2016. Saya terus terang ya, saya nggak pernah sangka itu anak jadi Miss Indonesia. Kalau saya khotbah, dia main tamborin. Kuliah di satu kampus, saudara, saya nggak pernah sangka dia akan jadi Miss Indonesia. Tetapi mamanya ngomong gini, Natasha ini dari dulu, beberapa tahun yang lalu, sejak ada banyak acara di TV yang show-show itu ya, bakat talent show gitu, dia ngomong gini, Mi, aku mau dong masuk TV. Aku pingin masuk TV, aku pingin kayak begitu. Natasha ngomong begitu sama maminya, ulang-ulang kali, ngomong terus. Bukan cuma ngomong, dia juga lakukan sesuatu untuk mengubah nasib hidupnya. Bukan berarti nasibnya jelek, nasibnya bagus. Anak hamba Tuhan, kuliah cukup bagus, cantik, tinggi, langsing, segala macam, bagus. Tapi dia punya sesuatu di hatinya yang dia ucapkan. Ingat cerita saya, saudara? Saya ngomong, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi kayak orang itu. It's all about confession. Kita gak pernah tahu masa depan kayak apa. Makanya karena kita gak tahu, ucapkan. Karena ngomong, gak usah bayar. Amin. Karena ngomong gak usah bayar. Anda setuju syukur, gak setuju sudah. Ini mulut-mulut kita, betul apa enggak sih? Kalau bukan kita yang ngomong, siapa? Kalau orang ngomong, Natasha mana mungkin masuk TV. Banyak orang ngejelekin, banyak orang ngelemahin, saudara. Kalau kita ngomong yang positif, banyak orang gak percaya. Banyak gak percaya. Tapi sekali lagi, hidup kita gak diatur oleh orang lain. Tuhan yang atur dan mulut kita yang atur. Maka Natasha ngomong gitu, begitu ada kesempatan dia daftar sebagai Miss Indonesia, gak ada yang sangka, saudara. Dia kepilih tahun lalu jadi Miss Indonesia. Saya pun gak sangka, saudara.
Dan dia bulan Desember kemarin ke Amerika untuk Miss World. Memang nggak menang, karena Anda tahu nggak gampang kan, penuh dengan intrik dan politik. Tapi paling nggak, saudara, next slide, klik lagi sekali. Paling nggak, saudara, dia jadi memenangkan 5 kategori loh. Dari tukang main tamborin di gereja, kecipring-kecipring di gereja, saudara, ke Amerika, ke DC, kemudian dia menangkan paling nggak 5 kategori. Yang paling indah adalah dia adalah Miss World-nya Asia. Mengalahkan negara Asia yang lain, mengalahkan Jepang, mengalahkan Singapura, mengalahkan Thailand, mengalahkan Taiwan, dan segala macam. Dia adalah Miss World-nya Asia hari ini. Anak hamba Tuhan, anak pendeta, tukang main tamborin di gereja. Saya aja pribadi nggak percaya, saudara. Sebagai kokoh saya nggak percaya. Tapi sekali lagi, iman-iman dia, keyakinan-keyakinan dia. Kita nggak butuh iman orang lain mengubah hidup kita. Kita butuh iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan percaya kepada kita. Amin. Nah, saya sangat senang dengan kesaksian ini, saudara. Hanya dia ngomong, aku mau kayak orang itu. Aku kepingin masuk TV, aku ingin menang. Aku ingin menang. Mamanya support. Mungkin teman-temannya nggak support. Tapi mamanya support. Makanya orang tua itu penting sekali, Bapak Ibu. Jangan anggap enteng keinginan anak-anak kita. Kalau itu positif, kita mesti support. Sekalipun rasanya mustahil. Ini bisa kejadian tuh. Anak hamba Tuhan jadi Miss World-nya Asia. Dia runner up, dia second runner up-nya Miss World dunia, juara 5 dunia loh, saudara, nggak gampang. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mau angkat, nggak ada yang bisa jatuhkan. Amin. Kalau Tuhan mau berkati, nggak ada yang bisa halangi. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Akhirnya Natasha Manuela ini, saudara, jadi Miss World Asia. Klik sekali, saya sempat berfoto dengan dia, puji Tuhan ya, kesempatan. Waktu khotbah di sana, ya Miss World Asia dengan pastor ganteng ya, puji Tuhan ya. Mulut-mulut saya, kalau Anda nggak setuju ya sudah ya. Oke. So, positif kata-kata yang kita ucapkan. Betul? Masa saya mau pastor jelek? Kan nggak bagus ya. Mendingan ganteng. Kalau Anda nggak setuju, Anda tutup mata aja. Ya. So, kalau bukan kita yang ngomong tentang hidup kita, siapa lagi? Anda lihat sekitar, saya temukan jarang orang mau ngomong yang baik tentang hidup kita. Kita diberkati, mereka iri hati. Betul nggak? Kita naik, mereka dengki sama kita. Kita dipakai Tuhan, mereka gosipin hidup kita. Harapkan manusia support kita, sulit. Kita mesti kuatkan hati kita, dekat sama Tuhan. Tuhan support sama kita support hidup kita dengan mulut kita masing-masing. Support anak-anak kita. Istri support suami, suami support istri. Jemaat support gembala, gembala support jemaat. Kita saling support dengan kata-kata kita. Sebab setiap kata-kata yang diucapkan akan membekas di hati dan pikiran kita. Itu akan kita bawa seumur hidup kita. Sebuah ayat terakhir kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat ke masa depan, semuanya baik. Lihat ke masa depan yang Tuhan siapkan, semuanya baik. Kalau hari ini kita belum lihat apa baiknya, Tuhan belum selesai. God has not finished yet. Kalau kita belum bisa lihat apa baiknya di balik hidup kita, bukan berarti nggak ada baiknya. Ada baiknya. Kita belum lihat dengan mata kita, kita lihat dengan iman kita, kita ucapkan dengan mulut kita. Nanti siang saya akan khotbah mengenai give thanks, akan melengkapi apa yang kita dengar pagi ini. Kalau Anda ada waktu boleh ikut ibadah, supaya kita bisa lengkapi positive confession dengan give thanks. Bukan cuma pengakuan positif, tapi juga dengan ucapan syukur. Kuasa di balik ucapan syukur begitu luar biasa. Haleluya. Mama saya selalu ngomong sama saya begini, Fandi, kalau kamu alami situasi yang sulit dan mulut mau ngomong yang negatif, sebelum mulut ngomong yang enggak, ucapkan kata-kata ini. Klik sekali lagi. Mama saya ajarin, Tuhan Yesus baik. Simple. Apa yang mama saya ucapkan, begitu mendasar di hati saya. Lebih daripada apa yang profesor saya di Amerika ucapkan. Mama saya ngomong, Fandi, kalau kamu alami situasi yang sulit dan mulut mau ngomong yang negatif, sebelum ngomong yang enggak, cepetan ngomong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sebelum mulut ngomong yang negatif, ucapkan, Tuhan Yesus baik. Ada ayatnya enggak? Sebab Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa yang baik. Kalau dia bisa lakukan apa yang baik, kita pun harus ucapkan apa yang baik. Amin, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Saya undang main musik boleh standby kembali ke depan.